segala kewajiban yang berkaitan dengan seorang muslim yang bisa dibiasakan kepada anak dari kecil. Kalau anak sudah bisa diperintahkan, maka orang tua wajib untuk memerintahkannya umur 7 tahun. Kemudian kata Nabi SAW, kalau sampai umur 10 tahun, wadribuhum 'alaiha fi 'ashrin. Kata Nabi, kalau sampai umur 10 tahun nggak bisa juga kalau dia nggak mau sholat, kalau dia tinggalkan sholat, maka pukul. Tapi hati-hati, di sini pukulnya bukan pukul pelampiasan ibu-ibu lagi kesel sama laki. Ibu-ibu jangan kesel sama laki, anak jadi pelampiasan. Nah, pukulnya darbu ta'dibin, pukulan mendidik. Pukulan yang mendidik itu bagaimana? Nggak sampai melukai. Bukan di wajah, Bu. Jangan ke bawah hawa nafsu. Ini pukulan perintah Rasulullah, bukan atas dorongan hawa nafsu. Nabi itu pernah ngelarang memukul di wajah. Kalau Nabi ngelarang tuh Nabi lebih tahu, mungkin di wajah tuh ada saraf-saraf yang bisa berbahaya kalau dipukul. Kalau anak udah cacat baru nyesel nanti nggak bisa balik. Kalau anak kenapa-napa baru nyesel nanti. Jangan nurutin hawa nafsu. Pukulannya pukulan yang mendidik, di tangan, cubit di kakinya. Dan nggak boleh sampai melukai, nggak boleh sampai membuat cacat. Ini anak nggak sholat mukulnya pakai rotan, sampai kakinya pengser. Naudzubillah min dzalik. Nggak boleh, itu dosa hukumnya, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, imam besar kita, Sayyidil Walid Ad-Doktor Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein bin Shihab, beserta istri dan putri-putri beliau. Kita doakan mudah-mudahan guru kita panjang umur, sehat wal-afiyah, dijaga zahir batinnya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Tidak lupa pula guru-guru kita yang tadi mengajarkan kita. Juga di sini ada orang-orang tua kita, ada Syarifah Intan bin Yahya, ada Syarifah Ummu Hani bin Yahya, dan semuanya. Kita angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, penyakit zahir, penyakit batin, semuanya disembuhkan oleh Allah. Yang sumpek dibahagiakan hatinya, yang punya masalah diselesaikan masalahnya, yang punya utang mudah-mudahan lunas, yang punya yang punya kesulitan dimudahkan kesulitannya. Semua yang hadir di sini mudah-mudahan dibahagiakan dari dunia sampai akhiratnya. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan daripada kajian kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, bagaimana etika berkeluarga di dalam Islam. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya diberkahi oleh Allah. Kata Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki, di antara
Etika sebagai orang tua. Ini masih membahas etika sebagai orang tua. Ini kebanyakan di sini orang tua, jadi relevan. Kebanyakan di sini adalah orang tua. Amrul aba'i lil abna'i bis salati idza balagha al wahidu minhum 7 sinin liyansha'a ala hubbiha wa ta'alluqi biha. ثم ضربه عند تركها إذا بلغ 10 سنين لئلا يتعود تركها وجفاءها والتفريق بينهم في المضاجع. Kata Abu Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, di antara yang harus dikerjakan oleh orang tua yaitu memerintahkan anak untuk sholat kalau umur mereka sudah sampai 7 tahun. Karena biasanya Bu, anak itu baru sah sholat kalau dia sudah tamyiz. Tamyiz itu definisinya ada perbedaan di antara ulama. Di antara yang paling kuat, anak kalau udah tamyiz bisa bedain mana kanan, mana kiri. Udah bisa makan sendiri, udah bisa cebok sendiri. Itu berarti udah tamyiz. Umumnya 7 tahun udah tamyiz biasanya. Makanya Nabi SAW perintahkan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Kata Nabi, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka umurnya 7 tahun. Beb, nih anak saya di bawah 7 tahun udah ngerti disuruh sholat. Ya alhamdulillah. Nabi bicara umumnya. Kita diperintahkan, diwajibkan untuk perintahkan anak untuk sholat ketika umur 7 tahun. Anaknya belum wajib sholat. Andai itu anak ninggalin sholat, tuh anak gak dosa. Karena seorang manusia baru terikat kewajiban, baru terikat dengan hal-hal yang haram, baru dapat pahala, baru dihitung dosa kalau sudah balik. Saya nggak perlu jelasin di sini tanda-tanda balik apa yang sudah pernah saya jelaskan. Kalau dia belum balik, belum kena dosa. Jadi anak ketika umur 7 tahun, Rasulullah SAW perintahkan kita nih orang tua buat merintahin anak sholat ketika anak umur 7 tahun. Andai kata anak itu nggak sholat, anaknya nggak dosa. Tapi kalau kita orang tua nggak nyuruh, orang tuanya yang dosa. Karena orang tuanya dapat perintah dari Nabi. Kira-kira jelas apa kagak? Catatan penting tuh. Anaknya nggak sholat tuh anak nggak dosa. Tapi kalau orang tuanya nggak nyuruh, orang tuanya dosa. Kenapa? Karena untuk membiasakan. Jadi kalau udah balik tuh anak nanti terbiasa melakukan sholat. Bahkan ulama menjelaskan di sini bukan hanya sholat aja. Di sini bukan hanya sholat, tapi termasuk segala kewajiban-kewajiban yang akan menjadi kewajiban dia nanti setelah balik. Termasuk puasa. Anak umur 7 tahun udah mampu puasa, wajib orang tuanya nyuruh dia buat puasa. Beb, anak saya baru bisa puasa setengah hari doang. Bagaimana? Nggak apa-apa, latihan. Walaupun setengah hari nggak disebut puasa. Kalau bapaknya sih setengah hari kelewatan itu. Setengah hari nggak disebut puasa, Bu. Secara syariat nggak ada puasa setengah hari. Yang namanya puasa itu al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Yang namanya puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Kalau nggak seperti itu nggak disebut puasa namanya. Berarti secara syariat puasa setengah hari disebut puasa atau tidak? Enggak disebut puasa. Tapi kalau anak kita mau mulai belajar dari puasa setengah hari, boleh apa kagak? Boleh, namanya juga pembiasaan, latihan. Kira-kira jelas apa kagak? Saya waktu masih kecil bukan setengah hari lagi. Buka puasanya 3 kali. Zuhur buka puasa, habis itu azan asar buka puasa lagi. Maghrib buka puasa lagi. Ramadan bukannya makin dikit, makin banyak makannya, Bu. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi bukan hanya sholat, Bu, yang disebutin nama Nabi sholat, tapi yuqasu ala shalah, dikiaskan kepada sholat segala kewajiban yang berkaitan dengan seorang muslim yang bisa dibiasakan kepada anak dari kecil. Kalau anak sudah bisa diperintahkan, maka orang tua wajib untuk memerintahkannya umur 7 tahun. Kemudian kata Nabi SAW, kalau sampai umur 10 tahun, wadribuhum 'alaiha fi 'ashrin. Kata Nabi kalau sampai umur 10 tahun, nggak bisa juga kalau dia nggak mau sholat, kalau ditinggalkan sholat, maka pukul. Tapi hati-hati, di sini pukulnya bukan pukul pelampiasan ibu-ibu lagi kesel sama laki. Ibu-ibu jangan kesel sama laki, anak jadi pelampiasan. Nah, pukulnya darbu ta'dibin, pukulan mendidik. Pukulan yang mendidik itu bagaimana? Nggak sampai melukai,
Bukan di wajah, Bu. Bu, jangan ke bawah hawa nafsu. Ini pukulan perintah Rasulullah, bukan atas dorongan hawa nafsu. Nabi itu pernah ngelarang memukul di wajah. Kalau Nabi ngelarang tuh Nabi lebih tahu, mungkin di wajah tuh ada saraf-saraf yang bisa berbahaya kalau dipukul. Kalau anak udah cacat baru nyesel nanti nggak bisa balik. Kalau anak kenapa-napa baru nyesel nanti. Jangan nurutin hawa nafsu. Pukulannya pukulan yang mendidik, di tangan, cubit di kakinya. Dan nggak boleh sampai melukai, nggak boleh sampai membuat cacat. Ini anak nggak sholat mukulnya pakai rotan, sampai kakinya pengser. Naudzubillah min dzalik. Nggak boleh, itu dosa hukumnya, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Pukulan yang tidak melukai. Dulu zaman kita di pondok ada cara pukulan yang nggak melukai, Bu. Kita dulu di pondok pakai rotan dipukul. Kadang-kadang berkat rotan kita bisa istiqomah. Alhamdulillah. Orang tua zaman sekarang enggak, didik anak kagak mau, diserahin ke guru. Giliran gurunya mukul, gurunya disalahin, dilaporin ke polisi. Banyakkah zaman sekarang begitu? Hati-hati, jangan begitu, Bu. Ya, guru juga manusia. Ibu baru ngedidik anak 3 udah stres tuh, guru ngedidik anak 1000. Terus gurunya salah dikit disalahin. Gurunya salah dikit udah kayak apaan? Jangan, kadang-kadang berkat pukulan guru kita jadi sukses. Saya dulu kalau dipukul guru, ngadu ke orang tua tambah dipukul. Mau ngapain ngadu-ngadu ke orang tua? Guru tujuannya baik, mengadu domba orang tua sama guru. Makanya saya ngerasain keberkahannya sekarang. Orang tua zaman sekarang kadang-kadang udah gak mau ngedidik anak, sepenuhnya dilempar ke guru. Wah, gurunya gak sesuai dikit dengan apa yang dia mau, langsung diperkarain, langsung dilaporin. Guru pesantren dilaporin ke penjara, gak berkah makanya. Banyak yang jadi brengsek anaknya akhirnya. Na'udzubillah min. Ya, guru nyiksa nggak boleh. Guru mukul sampai ngelukain nggak boleh. Guru menjadikan murid sebagai pelampiasan kekesalan dia, disiksa itu murid, haram, nggak boleh, saudara. Tapi kalau kadang-kadang guru mukul dalam tujuan mendidik. Dulu kita kalau di pondok tuh dipukulnya di tangan, dipukul di telapak tangan, pakai rotan, Bu. Dipukul di telapak tangan. Saya inget dulu ngomong bahasa Arab, wajib ngomong bahasa Arab. Kalau nggak ngomong bahasa Arab dicatat, nggak ngomong bahasa Arabnya berapa kata? Oh 50 kata, berarti 50 pukulan di tangan. Pedes, Bu, pedes. Tapi nggak bebekas, dan alhamdulillah gara-gara itu jadi bisa bahasa Arab. Alhamdulillah. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Dorbul Habib Zabib. Kalau kata ulama-ulama dulu, Dorbul Habib Zabib, pukulan dari sang kekasih itu manis bagaikan kismis. Ya salah. Jadi pukulan guru buat murid manis. Dulu Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki, kalau ibu-ibu tanya sama murid-muridnya, waduh itu kalau udah mukul murid, masya Allah, tabarakallah. Tapi muridnya kalau nggak dipukul Abu ya nanya, kenapa anda nggak dipukul ya sekarang ya? Karena mereka ngerasain dipukul Abu Yazid Muhammad berkah. Ya, itu Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani. Keras didikannya. Tapi orang-orang anak-anaknya jadi, bukan cuma jadi ulama, jadi aulia, jadi orang-orang soleh. Orang tuanya masrahin sepenuhnya ke gurunya. Nah, zaman sekarang kebanyakan nyalain guru, kebanyakan nuntut guru, udah gaji guru kagak seberapa. Gaji guru pas-pasan, telat lagi kadang-kadang gajinya. Tuh guru dituntut mulu, disalahin mulu, pengennya perfect. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak ada keberkahan ilmunya. Na'udzubillah min. Nah, ibu-ibu diperintahkan oleh Rasulullah, anak umur 10 tahun dia nggak sholat, pukul. Tapi darbu ta'dibin, pukulan untuk mendidik, bukan pukulan untuk menyiksa. Pukulnya nggak boleh melukai, jangan pukul di muka, jangan sampai membuat luka. Itu pukulan-pukulan yang seperti itu, apalagi sampai membuat cacat. Na'udzubillah min. Kira-kira jelas atau tidak, Bu? Beb, kalau sebelum 10 tahun bagaimana dia nggak sholat? Ya tegur aja. Nabi baru perintahin pukul setelah 10 tahun. Itu urusan sholat, apalagi urusan selain sholat. Nah, ini jadi catatan penting nih. Urusan sholat aja Nabi nyuruh mukulnya 10 tahun. Apalagi urusan selain. Nah lo ibu-ibu, suruh sholat aja disuruh pukulnya mana? Ada nggak yang lebih penting dari sholat? Bu, ada yang lebih penting dari sholat? Ada yang lebih tinggi dari sholat? Ada yang lebih utama dari sholat? Urusan sholat Nabi baru nyuruh mukul 10 tahun. Apalagi selain bab
sholat. Emang capek Bu, saya akui, Masya Allah, luar biasa. Kaum perempuan ini dalam mendidik anak luar biasa. Ya, tanpa perempuan yang mendidik anak, rumah tangga bakal hancur. Anak-anak gak bakal ada yang sukses. Bapak sibuk cari nafkah, bapak sibuk di luar. Yang menjadi tiang pancang di rumah kaum wanita, kaum perempuan. Emang kadang-kadang pegel Bu, kadang-kadang tuh anak baterainya gak ada habisnya kalau belum tidur Bu. Apaan aja dipanjat Bu, apaan aja disenggol, tembok dicoret-coret, disuruh belajar, bulak-balik, diri bangun, diam gak bisa diam. Betul apa enggak Bu? Berat emang, tapi sabar. Nanti as-sabru kasibri murrun fi madzaqatihi walakin aqibathu ahla minal asali. Sabar itu seperti jadam. Jadam itu pertama dimakan pahit, tapi manfaatnya nanti luar biasa buat kesehatan. Begitu pula sabar. Ketika dijalanin capek, lelah, letih, tapi ngedidik anak, buat tuh anak sholat, biar tuh anak bisa ngaji, baca Quran, biar tuh anak pinter. Kapan akan dirasakan nanti? Begitu tuh anak gede, kita bakal ngerasain nikmatnya, manisnya. Nanti ketika kita dalam kubur, anak yang kita didik setengah mati biar bisa baca Quran, sampai stres ngedidik anak. Merhatiin sholat dia sampai stres, capek, pedih, perih, lelah, pilu. Tapi besok ketika kita dalam kubur, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang capek ketika anaknya masih kecil dididik buat sholat, buat baca Al-Quran, buat jalanin kewajiban. Besok ketika dalam kubur kita tinggal dapat laporan, ya Allah, alhamdulillah ya Rabb, anak hamba sholat ya Allah. Setiap sholat yang dilakuin anak kita dapat pahalanya. Anak hamba baca Al-Quran, setiap tuh anak baca Quran kita dapat kirimannya. Anak yang udah bisa baca Quran gak bakal lupa ngedoain orang tuanya, saudara. Tapi anak yang gak bisa baca Quran, masih kecil diajarin Quran kagak, diajarin sholat kagak, besok dalam kubur kita tinggal nangis aja, ya Allah, ini gara-gara saya gak ngedidik besok. Dan nanti di akhirat lebih pedih lagi, dia yang bakal nyeret kita neraka karena kita gak didik dia. Na'udzubillah min. Jelas atau tidak Bu? Mudah-mudahan besok ketika kita dikubur, anak-anak kita jadi sebab kita gembira, jadi sebab kita senang, jadi sebab kuburan kita terang. Amin ya Rabbal. Kemudian kata Abuya, di antara yang penting wat tafriqu bainahum fil madaji'. Kalau anak udah umur 10 tahun, usahakan jangan satu kasur, jangan satu tempat tidur. Itu perintah dari Nabi SAW. Pisahin selama masih bisa, selama masih memungkinkan. Beda halnya kalau rumahnya kecil, rumah kecil, kontrakan, kamar cuma 2, anak 17,5. Ya udah mau diapain lagi? Jadi satu udah Bu. Tapi kalau ada rezeki lebih, sebisa mungkin anak jangan satu kasur, bukan satu kamar, satu kasur. Farriqu bainahum fil madaji'. Kalau bisa jangan satu kasur. Karena kita nggak tahu hal apa yang akan terjadi. Serem, apalagi zaman sekarang banyak penyakit naudzubillah yang aneh-aneh, penyakit seksual yang aneh-aneh dari medsos, kadang dari mana-mana, naudzubillah min. Maka hindari itu semua sebagai langkah antisipatif, sebagai langkah antisipasi dari kecil. Kata Nabi SAW, begitu umur 10 tahun, kalau bisa pisahin kasurnya, jangan lagi satu kasur. Kira-kira jelas atau tidak? Kemudian selanjutnya kata Abuya Said Muhammad bin Alwi al-Maliki, ihtimamul aba bita'dibi abnaihim wa ta'limihim wa ta'dzibihim. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Sebelum saya tutup, ibu-ibu sekalian, saya pengen ingatkan di waktu yang tersisa, saya masih punya waktu sekitar 20 menit. Ini kita sekarang Bu. Ini masih semangat apa enggak sih ibu-ibu? Masih mau ngaji? Benar. Coba semangatnya saya pengen dengar. Takbir. Shallu ala nabi. Bu. Ini kita sekarang berada di waktu yang mulia. Apa waktu mulianya? Allah berfirman dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashr. Allah ini kalau udah sumpah dengan sesuatu Bu, yadullu ala azamatil muqsam bihi. Kalau Allah udah jadikan sesuatu sebagai objek sumpah, itu menunjukkan sesuatu yang dijadikan objek sumpah itu sesuatu yang agung luar biasa.
Allah sumpah wal fajri, demi waktu fajar. Waktu fajar waktu mulia, ada keistimewaan besar di waktu fajar, waktu subuh. Ada lanjutan ayat yang saya pengen bahas. Walayalin ashur, Allah bersumpah demi 10 malam. Maksudnya 10 malam apa tuh, Beb? Para ulama tafsir, mayoritas ulama tafsir, diantaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, memang menjelaskan yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bilayaliha. Jadi siang malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, saking mulianya, saking agungnya, sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari tersebut, Saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahkan enggak sampai di situ. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Ma min ayyamin al-'amalus salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Kata Nabi SAW, tidak ada satu hari pun yang tidak ada hari-hari yang mana Allah suka amal soleh dari hambanya melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi ini hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah nih adalah hari-hari yang Allah paling senang kalau hambanya beramal soleh. Sampai-sampai sahabat tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah?" Ya Rasulullah, apakah jihad fisabilillah nggak bisa nandingin pahala amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Walal jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah sekalipun nggak bisa nandingin pahala amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kata Nabi SAW. Illa, kecuali, kata Nabi, rajulun kharaja binafsihi wa mali falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali kalau ada orang keluar jihad dari rumahnya, dia bawa jiwa raganya, dia bawa seluruh hartanya, kemudian syahid di jalan Allah, nggak ada yang kesisa itu semua, itu baru bisa nandingin pahalanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seperti saudara-saudara kita di Gaza yang mereka setiap hari dalam jihad, mudah-mudahan segera diberikan kemenangan oleh Allah. Israel segera hancur, Amerika segera hancur, amin ya rabbal. Selain jihad di jalan Allah sampai mati, sampai syahid, maka nggak bisa menandingi pahala amal soleh di hari-hari ini nih, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya ulama salaf dulu, kata ulama itu yu'adzimuna al-'ashr fi thalathati mawadhi'. Ulama salaf mengagungkan 10 hari di 3 momen. 10 hari 3 momen apa aja? Yang pertama, al-'ashr al-awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu udah tahu itu kita. Masing-masing sibuk dengan iktikaf, khatmul Quran. Mudah-mudahan kita semua yang udah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini banyak yang ngeh, 10 hari pertama bulan Ramadan orang banyak yang ngeh. Banyak yang sadar. Tapi yang kedua nih, 10 hari pertama di bulan Muharram. Nah, itu luar biasa juga, ada Asyura di dalamnya. Yang ketiga yang paling dahsyat, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini yang luar biasa. Cuman sayangnya orang banyak yang nggak ngeh. Bu, tahu ngeh bu? Ngeh. Kalau bukan orang Betawi nggak paham tuh ngeh. Nggak sadar. Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan orang sadar, tahu, udah terkenal, betul apa kagak? Kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah orang biasa-biasa baik, kayak kagak ada apa-apaan, santai-santai aja. Padahal ini hari-hari luar biasa. Harusnya hari-hari luar biasa juga disambut dengan ibadah yang luar biasa. Nggak ada amal soleh kata Nabi yang kayak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah nih. Amal soleh apa aja bu? Amal soleh sholat, zakat, haji, puasa, sedekah. Termasuk amal soleh apa? Amal soleh yang bersifat sosial, jadi ibu yang baik, jadi istri yang baik. Ini di hari-hari ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari sampai ngebahas bu, kenapa kok 10 hari pertama bulan Dzulhijjah jadi begitu istimewa? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, karena di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terkumpul di dalamnya ummahatul ibadah, induk-induk daripada ibadah yang enggak ada di tempat lain. Induk-induk daripada ibadah hanya berkumpul semuanya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa aja induk-induk ibadah? Di 10 hari bulan pertama bulan Dzulhijjah ada sholat gitu. Sholat itu daripada induk ibadah ya. Kalau sholat fardu kita nggak tanya dah, setiap hari juga ada sholat fardu. Tapi ada sholat sunnah yang paling afdol.
Apa bu sholat sunnah yang paling afdol? Sholat sunnah yang paling afdol sholat sunnah Idul Adha. Bahkan kalau ada yang bertanya mana yang lebih afdol, sholat sunnah Idul Fitri apa Idul Adha? Kata ulama Idul Adha lebih afdol. Kenapa Idul Adha lebih afdol? Karena perintah sholat sunnah Idul Adha adanya dalam Al-Quran. Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, kata ulama tafsir, maksudnya perintah untuk sholat Idul Adha. Allah bilang sholli, sholatlah, wanhar, kemudian sembelihlah itu hewan. Itu perintah tuh sholat Idul Adha. Dalam Al-Quran langsung perintahnya. Makanya sholat Idul Adha itu orang mikirnya oh sholat Idul Fitri lebih afdol karena kan baru selesai Ramadan, lebih afdol. Sebagian mikirnya begitu, betul apa kagak? Idul Adha lebih afdol bu, sholat Idul Adha karena perintahnya langsung dalam Al-Quran. Cuman memang ya kalau perempuan yang dzatu hayatin, perempuan yang Allah berikan kecantikan, ya yang sekiranya kalau dia keluar bisa jadi fitnah, jadi sorotan mata laki-laki, itu lebih afdol sholat di rumah. Sholat Idul Adha memang bisa di rumah bisa, walaupun nggak ada khutbah bisa tetap dapat sholat sunnah Idul Adha. Nah, tapi kalau laki-laki atau perempuan yang udah tua atau perempuan yang memang nggak jadi sorotan, nggak jadi fitnah ketika dia keluar, lebih afdol sholatnya di masjid. Cuman make upnya jangan menor-menor bu. Kalau make upnya menor bisa jadi haram. Jelas atau tidak? Paham? Akhirnya mau sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, mau sholat sunnah, mau dapat pahala, pakai make up semenor-menornya, baju ketat. Bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Jelas atau tidak? Kedua, puasa. Puasa ada di 10 hari terakhir ini saudara. Afdolnya puasa dari 1 sampai 9. 1 sampai 9. Jangan kelewatan, beb saya lagi semangat mau sholat sampai hari ke-15 Zulhijjah, tolol. Nah, karena kalau hari ke-10 Idul Adha kemudian hari tasyrik 3 hari puasa hukumnya haram bu. Bukan boleh hukumnya Kalau puasa bukannya dapat pahala malah dapat Kata Nabi ayyamu aklin wa syurbin. Hari Idul Fitri, hari tasyrik itu harinya makan minum. Nabi udah bikin aturan begitu, ente jangan ngerubah-ngerubah. Jadi bukan dapat pahala 10, 11, 12, 13 haram hukumnya puasa. Biar katanya lagi semangat bagaimana? Ibadah harus pakai ilmu. 1 sampai 9 dianjurkan puasa. Kalau nggak bisa 1 sampai 9, seenggak-enggaknya, sekurang-kurangnya hari Arafah. Ini berapa hari lagi nih bu? Hari Arafah jatuhnya hari Kamis, bu. Besok hari Arafah jangan bikin sarapan, jangan bikin makan siang bu. Kalau udah ibu-ibu nggak bikin sarapan, nggak bikin makan siang, serumah bakalan puasa. Betul nggak bu? Kenapa? Sayang. Kata Nabi SAW hari Arafah itu yukaffiru sanatal lati qablaha wa sanatal lati ba'daha. Ajak suaminya, ajak anak-anaknya puasa. Puasa hari Arafah menggugurkan dosa setahun sebelumnya, dosa setahun sesudahnya. Nabi yang ngomong, bu, kita banyak dosa nggak? Banyak maksiat nggak? Butuh nggak ampunan Allah? Butuh ampunan Allah. Ini Nabi bilang nih, ini puasa hari Arafah menggugurkan dosa setahun sebelumnya, dosa setahun sesudahnya. Tahu-tahu begitu datang kesempatan kita nggak puasa, sorry rugi nggak bu? Bodoh nggak? Bodoh. Jelas atau tidak? Faham? Insya Allah. Puasa, usahain puasa hari Arafah. Jangan enggak. Beb, kok bisa sih menghapus dosa setahun sesudahnya? Nggak masuk akal beb. Kan belum dikerjain tuh dosa. Kalau dosa setahun sebelumnya diampunin, masuk akal. Emang udah dikerjain. Dosa setahun sesudahnya, bagaimana ceritanya? Kata ulama itu isyarat. Berarti kalau dia puasa Arafah, kemudian puasanya diterima oleh Allah, terus selama setahun ke depan dia bakal dapat perlindungan Allah Ta'ala dari dosa, dijaga. Andai kata pun manusia tetap jatuh dalam dosa, dapat taufik dari Allah untuk segera taubat. Bahkan ada ulama mengisyaratkan juga, kata ulama, ini hadis Nabi, penghapusan dosa setahun setelahnya. Sebagian ulama mengatakan di situ ada isyarat bahwasanya kalau orang puasa Arafah, kemudian puasanya diterima oleh Allah, itu udah berarti garansi dia bakal panjang umur seenggak-enggaknya 4 tahun depan. Kalau puasanya diterima ikhlas ya, panjang umur 4 tahun depan. Kenapa? Karena Nabi bilang menghapus dosa setahun berikutnya. Berarti sampai nggak 4 tahun depan? Sampai berarti. Isyarat tuh. Mudah-mudahan semua yang di sini panjang umur, sehat walafiat. Sekurang-kurangnya puasa hari Arafah. Kapan tuh bu hari Arafah? Hari Kamis yang akan datang. Kalau bisa tambahin lagi 1, tarwiyah.
Arafah 9 Dzulhijjah, Tarwiyah 8 Dzulhijjah. Puasa Tarwiyah itu lebih afdol. Ya, saya mau jelasin apa makna Tarwiyah, waktunya takut nggak cukup. Ya. Kemudian kata Ibnu Hajar, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kenapa 10 hari pertama Dzulhijjah jadi mulia? Karena tadi itu kumpul induk-induknya ibadah. Di antaranya apa lagi? Sedekah. Sedekah di sini yang dimaksud adalah korban. Afdol ibadah, ibadah yang paling afdol di dalam satu tahun, di hari Idul Adha adalah iraqatud dam, korban. Korban ibadah paling afdol di hari Idul Adha. Nggak ada yang lebih afdol dari korban di hari Idul Adha ibadahnya ibu-ibu sekalian. Ya, penting ini, catatan penting. Ya. Dan kurban ini hukumnya sunnatul kifayah. Apa maksudnya sunnatul kifayah, Beb? Ada fardu kifayah. Fardu kifayah kita sama-sama tahu. Ini sunnatul kifayah, Beb. Saya nggak ngerti apa maksudnya sunnatul kifayah. Kalau fardu kifayah maklum, sunnatul kifayah itu, Bu, kalau sekiranya satu keluarga, satu aja ada yang menjalankan, berarti satu keluarga itu dianggap udah menjalankan tuntutannya udah gugur. Walaupun tetap satu kambingnya buat satu orang, buat satu nama. Kalau satu sapi buat 7 nama, satu kebo buat 7 nama, satu kambing buat 1 nama. Tapi andai dalam satu keluarga ini maksudnya keluarga yang dalam satu cakupan nafkah ya. Suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang dinafkahi. Bukan keluarga besar. Oh, keluarga besar, kakek, nenek, cucu 90, kambing cuma 1 korban. Kelewatan. Enggak, keluarga yang dalam tanggungan 1 nafkah. 1 aja udah korban. Itu berarti keluarganya sudah menjalankan walaupun 1 kambing tetap cuma buat 1 orang. Jelas, Bu ya? Nah, karena sayang kalau sampai kita nggak korban. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada Siti Fatimah, "Qumi ila udhiyatik fashhadiha fa innahu yughfaru laki 'inda awwali qatratin minha kullu dzambin." Kata Rasulullah SAW, "Wahai Fatimah radhiyallahu anha." Kalau dengar nama sahabiah radhiyallahu anha, "Wahai Fatimah," kata Rasulullah, "berdirilah, saksikan itu sembelihanmu." Jadi, Bu, yang namanya nyembelih itu kalau orang laki sunnah nyembelih sendiri, orang laki. Kalau dia bisa sunnah nyembelih sendiri, karena Nabi nyembelih kambingnya sendiri. Tapi kalau nggak bisa ya serahin ke panitia. Kalau orang perempuan nggak sunnah nyembelih sendiri, orang perempuan sunnah menyerahkan kepada orang laki lah. Tapi dia sunnah melihat kambingnya yang disembelih. Misalkan ibu-ibu nih ada yang nyembelih kambing atas nama ibu. Ibu lihat sunnah, lihat kambing yang disembelih atas nama ibu. Itu hukumnya sunnah. Kata Nabi, "Qumi ila udhiyatik wahai Fatimah, bangunlah, lihat kambing sembelihanmu. Fashhadiha, saksikan. Fa innahu, maka sesungguhnya wahai Fatimah, begitu tetesan pertama darah kambing tersebut menetes, seketika itu," kata Rasulullah, "semua dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Ya Allah, nikmat enggak, Bu? Kita banyak dosa enggak? Ngaku deh kita semua banyak dosa. Siapa sih yang enggak banyak dosa? Banyak bener. Kalau sampai nggak diampunin, habis kita, habis, nggak akan bisa kita bertanggungjawabkan. Ini Rasulullah kasih cara nih, kalau mau ampunan dosa nih korban. Habis tuh dibersihin tuh dosa-dosa. Alhamdulillah. Makanya kata Nabi, kalau ada orang mampu man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, siapa yang Allah kasih kelapangan, ada rezeki lebih. Maksudnya rezeki lebih di sini nggak harus punya ratusan juta, Bu. Nggak harus punya miliaran dulu, nggak. Sekiranya dia udah punya nafkah nih, nafkah untuk hari raya Idul Adha dan malamnya ditambah hari tasyrik, kemudian sisanya dia punya nafkah lebih, punya rezeki lebih yang udah cukup buat makan 4 hari itu, kemudian ada rezeki lebih. Rezeki lebihnya bisa beli kambing, itu udah dianggap punya kelapangan. Jadi nggak harus nunggu punya ratusan juta rezeki lebih. Punya rezeki lebih dikit dari nafkah 4 hari itu, dia punya rezeki lebih bisa beli kambing, itu udah dianggap kelapangan. Kata Nabi, man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan, walam yudhahi, tapi dia nggak udhiyah, nggak korban, fala yaqrabanna musallana. Nabi marah, jangan coba-coba dekat tempat sholat kita, kata Nabi SAW. Saking marahnya Nabi. Na'udzubillah min. Bu, beli skincare bisa, korban gak bisa. Bu, beli iPhone demi boba-bobanya bisa, Bu. Beli iPhone bisa, korban gak bisa. Bu, jujur, skincare setahun nama korban, nama kambing, mahalan mana? Bu, skincare. Saya bicara ini karena emang udah umum fenomena itu, betul apa kagak, Bu? Fenomena ini udah umum.
Lebih mahal skincare, beli skincare bisa, korban kagak bisa. Beli pulsa bisa, kuota, korban kagak bisa. Beli iPhone bisa, korban kagak bisa. Bapak-bapak beli rokok. Bu, rokok setahun sama kambing satu, mahalan mana? Rokok. Korban kagak bisa, rokok bisa. Ibu-ibu mancing-mancing saya deh. Jelas gak bu? Yang bisa korban, Markas Syariah buka program korban. Fudol, yang mau korban di Markas Syariah, ahlan wasahlan. Kita kasih dengan harga murah, kita yang potongin, kita yang bagiin, ibu-ibu tinggal terima pahalanya doang. Yang mau korban di dekat musola sekitar masjid, silahkan. Yang penting jalankan sunnah Nabi. Jelas atau tidak? Kemudian sampai di mana tadi tuh? Kadang-kadang orang kalau ngerokok otaknya 1000 macem bu. Bu, hati-hati bapak-bapak kalau udah ngerokok otaknya pinter-pinter bu. Ada satu orang bu di dalam bis ngerokok nih, dia ngerokok. Akhirnya ditanya sama orang di sampingnya, Pak bapak ngerokok? Iya. Udah berapa tahun Pak ngerokok? Saya ngerokok udah 30 tahun lah kurang lebih. Rokok sehari berapa Pak? Taruh sehari satu bungkus berapa? 30.000 bu ya. Tahu aja bu ibu. 20.000, 30.000, 20.000 lah taruh sebungkus sehari. 20.000 berarti kalau sebulan berapa bu? 600.000 sebulan tuh bu. Kalau setahun berarti 7.200.000. Ibu-ibu kalau urusan duit cepet ngitungnya. 7.200.000 itu setahun bu. Kali 10 tahun 72 juta kali 20 tahun 144 juta kali 30 tahun. Pokoknya 200 juta lebih deh bu. Ya bu ya. Akhirnya nih orang ngomong di sampingnya, Pak bapak 30 tahun ngerokok. Kalau ditotal-total 200 juta lebih Pak. Itu duit kalau dibeliin Avanza Pak. Bapak udah dapat Avanza Pak. Bapak nggak naik bis. Ini orang ngerokok pinter. Oh begitu ya? Iya. Kamu ngerokok nggak? Enggak. Kenapa kamu naik bis? Emang orang kalau ngerokok kadang-kadang futuh. Ada aja jawabannya. Luar biasa. Rokok bisa, masa korban kagak bisa? Iya. Jelas bu? Pokoknya kalau ada lakinya punya duit lebih, kalau nggak punya duit jangan dipaksa bu. Terus jadi istri dosa, akhirnya saya yang ngajarin, nggak begitu bu. Tapi kalau laki punya duit lebih, nggak mau korban ngerokok, rokok bisa. Korban kagak bisa. Iya. Jelas bu? Paham? Ini habis ini bapak-bapak demo sama saya ini. Gak apa-apa, selama dibela ibu-ibu hidup aman bu. Karena wanita kasta tertinggi di dunia bu. Peraturan nomor 1, wanita gak boleh salah. Peraturan nomor 2, kalau wanita salah kembali ke peraturan nomor 1. Mudah-mudahan jadi perempuan solehah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jangan ada yang julid ya. Oh Habib begitu tuh berarti maksudnya istri tuh julid namanya itu bu. Istri saya istri solehah. Alhamdulillah senang dunia akhirat. Saya ngomong begini bicara umumnya wanita. Karena laki-laki juga banyak yang curhat bu. Laki juga manusia. Jadi saya banyak terima curhatan-curhatan suaminya ibu-ibu ini semua. Jelas bu? Alhamdulillah. Terakhir ada haji. Ya di 10 hari pertama Dzulhijjah ini ada mudah-mudahan semuanya bisa berangkat haji. Haji mabrur. Ziarah Rasulullah. Yang masih punya orang tua bisa haji sama orang tua. Yang punya pasangan bisa haji sama pasangan. Anak-anaknya semua bisa haji. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Hal hajju Arafah. Intisari daripada haji adalah Arafah. Intisari haji adalah Arafah. Bu, jangan kecil hati. Jangan kecil. Allah Maha Kaya. Yang ngundang kita buat haji siapa? Maka minta sama. Kalau mau haji caranya begini Beb. Mulainya dari rindu dulu bu. Mulainya dari rindu dulu ke tanah suci. Rindu. Saya ingat waktu saya kuliah bu. Di Ahqaf. Waktu saya kuliah masih mahasiswa. Waktu itu bulan Dzulhijjah pas musim haji saya ke kantin bu.
Pas saya kantin saya lagi makan, udah gitu akhir bulan lagi Bu. Akhir bulan nih mahasiswa udah ngap-ngapan, makan di kantin udah ngutang tuh biasanya Bu. Itu mahasiswa kalau di dalam apa namanya pengembaraan begitu tuh, suka duka mahasiswa yang hidup jauh, perjuangan dalam belajar. Kalau udah akhir bulan udah ngap-ngapan tuh, makan di kantin sambil pakai catat ngebon. Saya lihat TV Bu, ya Allah lagi haji siaran langsung. Saya bengong, saya lihatin, ya Allah ya Rabb. Tanpa terasa Bu, netes air mata, ya Allah. Hamba rindu, ya Allah. Pengen bisa haji, ya Allah. Nggak tahu caranya gimana, ya Allah. Pokoknya hamba serahkan kepadamu, Engkau yang punya Rabbal Bait, Engkau yang punya Ka'bah, ya Allah. Engkau yang punya Arafah, ya Allah. Hamba rindu, ya Allah. Saya diam, saya nggak terasa netes air mata sambil minta sama Allah. Minta ketika kita dalam hati yang hancur, penuh harapan, dengan ketulusan, Allah bakal kasih. Mulainya dari rindu dulu, alhamdulillah Allah kasih. 2019 berkat guru kita, berkat imam besar, saya bisa haji sama istri, waktu itu sama Syarifah Intan juga, sama suami beliau, berkat almarhumah Umi Fadlun juga. Tanpa saya mikir bahwa Allah bukain jalan. Kemarin tahun lalu saya berangkat haji bawa jamaah. Ini tahun saya harusnya bimbing jamaah furoda 2 bis. Cuman godar Allah belum dapat panggilan nih tahun, visanya nggak keluar. Kalau emang belum dapat panggilan mau jungkir balik bagaimana nggak bakal berangkat Bu. Tapi kalau udah dipanggil Allah, siapapun yang menghalangi tetap bisa berangkat Bu. Betul apa enggak? Jadi mulainya dari rindu dulu, biar ada kerinduan. Lihat tuh, begitu proses haji nyalain tuh TV, nyalain tuh live streaming, channel-channel Mekah, channel Madinah. Lihat bagaimana mereka di Arafah, lihat mereka bagaimana lontar jumroh, lihat bagaimana mereka lagi tawaf di Ka'bah. Rindu dulu Bu, rindu minta sama Allah, ya Rabb, dengan caramu ya Rabb. Hamba lemah ya Allah, hamba gak kuat ya Allah, hamba gak bisa ya Allah. Engkau yang punya cara ya Allah, Engkau yang punya bisa ya Allah, Engkau maha kaya ya Allah. Kalau udah rindu minta, insya Allah bakal Allah kasih. Andai pun sampai mati Allah gak kasih, Allah udah catat pahala niat kita. Amin ya Rabbal. Terakhir kita baca Fatihah. Mudah-mudahan semua yang di sini bisa berangkat haji dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan rezeki berkah, hajinya haji mabrur. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang haji semuanya Allah jadiin haji mabrur. Allah lancarkan, Allah kasih sehat, Allah kasih berangkat pulang semuanya selamat, ziarah Rasulullahnya diterima. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan kita baca Fatihah lagi buat saudara-saudara kita yang sakit wabil khusus. Ini tadi masuk ada Syarifah Suraya binti Muhammad Al-Attas, Hale Susi, misanan dari Umi Intan, Umi Fadlun, Umi saya juga, kemudian juga Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas, juga paman saya Habib Ali bin Ahmadun yang lagi dirawat di rumah sakit, dan semua keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat, bisa angkat penyakitnya, disehatkan badannya, dibahagiakan dunia sampai akhiratnya. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan saya minta barakah Fatihah juga buat beberapa sahabat kami yang meninggal dunia. Kemarin ada kakak kelas saya Habib Lutfi Al-Haddad, itu beliau senior saya di pondok, meninggal mendadak. Sorenya masih sehat, masih update status, malamnya meninggal serangan jantung, masih muda. Teman dekat saya juga ada Ustadz Usama dari Balikpapan, yang masih di atas saya setahun umurnya, meninggal juga mendadak. Ya, ini banyak yang meninggal mendadak. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur. Ya, dan saudara-saudara kita yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah kasih rahmat, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburnya taman sorga. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Dan terakhir kita baca Fatihah. Alhamdulillah guru kita kan baru dapat anak Bu ya. Alhamdulillah, rahasia Allah. Imam besar kita di umur yang ke-60, alhamdulillah Allah berikan seorang putra dari Syarifah Munah Hasinah binti Luqman Al-Idrus. Kita doain sama-sama, mudah-mudahan Allah jaga zahir batinnya, Allah kasih panjang umur sehat walafiat, dijaga dari segala keburukan, dari hasad, dari ain, dari sihir. Mudah-mudahan bisa melanjutkan perjuangan guru kita.
bisa melanjutkan perjuangan datuk-datuk kita salafun saleh. Begitu juga anak-anak kita nih, mudah-mudahan Allah jadiin anak-anak soleh solehah yang bisa ngebahagiain kita dunia akhirat. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dah cukup Fatihahnya 3 kali aja. Kalau sekali lagi dapat piring cantik nanti hari Ibu. Ya, udah cukup 3 kali. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.